wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Siamo tutti fratelli. Selamat datang di Jackpot Janggala Podcast, tempat di mana kita ngobrol santai dengan fakta-fakta yang menarik. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau kasus sifilis di Indonesia naik gila-gilaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir? Bayangin aja, dari 12.000 kasus pada tahun 2018, sekarang terus meningkat menjadi 20.000 kasus pada tahun 2022. Itu naik 70% loh teman-teman. Wah, kok bisa ya? Nah, di Jackpot kali ini kita bakal kupas tuntas mengapa penyakit tersebut bisa menular dan bagaimana cara menjaga diri kita dari penyakit tersebut. Stay tune! Halo teman-teman, sekarang kita ada di Puskesmas Kedung Banteng. Di sini kita akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Aku Kinara Nupatma dan rekan aku Anastasia Rizka Umaya, dan kami gak berdua doang loh teman-teman. Di sini kami dengan narasumber yang sangat menarik. Kira-kira siapa ya? Yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Ibu boleh kenalan? Iya. Perkenalkan adik-adik, nama saya Eni Rahmawati. Saya di Puskesmas Kedung Banteng, pemegang program kesehatan HIV, AIDS, dan sipilis serta hepatitis. Teman-teman, jadi hari ini kita bakal membahas tentang penyakit menular seksual. Yuk kita cari tahu apa itu penyakit menular seksual. Kira-kira penyakit menular seksual itu apa ya, Bu? Bagus sekali pertanyaannya adik-adik. Ibu boleh menjawab untuk bahasa yang ringkas aja. Sipilis atau penyakit menular seksual ini adalah infeksi yang menyebar melalui kontak seksual. Jadi bisa melalui anus, bisa melalui oral, bisa melalui vagina. Dan penyakit ini dibawa oleh virus, bisa oleh parasit, oleh bakteri, gitu. Teman-teman, kira-kira apa aja sih contoh dari PMS ini? Baik, contoh dari penyakit PMS ini mau dikasih contoh satu apa dua apa banyak? Tiga boleh. Oke, banyak di sini contoh penyakit sipilis, yaitu untuk yang pertama sipilis sendiri. Sipilis itu adalah penyakit yang biasanya meninggalkan ruam ataupun bekas. Kemudian gonore kita ketahui adalah kencing nanah, kencing nanah. Kemudian bisa juga klamidia itu biasanya dengan ditandai keputihan, kemudian bisa menjadi nyeri di daerah panggul, kemudian bisa juga ada penyakit HIV, AIDS, ini adalah gerbang utama penyakit sifilis ini akan menjadi HIV atau AIDS, Jadi kalau HIV atau AIDS ini adalah kuman virus yang menyerang, yaitu menurunkan daya tahan kita. Itu penyakit yang sering terjadi di dalam masyarakat ini ya, Bu. Begitu ya, Bu. Jadi kan tadi ada sifilis nih, Bu. Untuk sifilis itu gejalanya apa sih, Bu? Untuk gejala sifilis ini biasanya kita kalau sakit kan nggak langsung brek gitu ya. Nah, biasanya dari gejala awal dulu nih. Gejala awal ataupun yang ringan-ringan itu biasanya awal kena penyakit sifilis ini biasanya terkena kayak luka, yang terjadi penularan itu ada luka, seperti luka kemudian menimbulkan kayak bekas luka, titik, sehingga itu menjadi cara ataupun untuk area masuknya kuman. Kemudian setelah area kuman itu masuk, kemudian luka ini lama-lama akan terasa sakit, nyeri, kemudian panas, meradang, kemudian munculnya itu sekitar 3-6 minggu dari penularan awal. Kemudian jika tidak diobati, luka ini akan menjadi terkena kita untuk di peredaran darah kita akan menularkan ke yang lain, jadi akan infeksinya menyebar ke seluruh tubuh.
itu untuk tahap awal. Untuk tahap selanjutnya bisa kita lebih parah nih, kita ketahui bisa lebih parah, yaitu bisa ruam kulit nih. Ruam kulitnya tadi bisa ruamnya makin merah, batasnya makin tegas nih, kemudian akan timbul di kulit, kemudian disertai dengan rasa gatal dan panas, kemudian luka di mukosa, bisa di mulut, di tenggorokan, kemudian juga bisa gejalanya mirip flu, ya, ada kayak batuk, pilek, greges, tulangnya, tenggorokannya sakit, kayak gitu hampir sama. Kemudian yang menjalar lagi ke kelenjar getah bening. Kita ketahui kalau kelenjar getah bening itu kan menjaga atau imun kita. Nah itu membesar, terutama di leher, kemudian ketiak, kemudian bisa di selangkangan. Itu akan menjadi lebih terasa kalau penyakit ini akan bertambah parah itu dengan terjadinya pembengkakan. Itu bisa dioperasi nggak, Bu, kira-kira? Kalau pembengkakannya sudah mengganggu itu bisa dioperasi, diambil. Tetapi untuk selama ini itu kalau untuk sipilis cukup dengan obat, cukup dengan suntikan. Biasanya belum sampai terjadi kayak yang seperti TB. Kalau seperti TB sudah mengganggu benjolannya, itu kan karena meradang aja getah beningnya. Tapi kalau sudah parah bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa terjadi juga kerontokan rambut, bisa rambutnya rontok, kemudian bisa bercaknya tadi bisa menjadi bercak putih, setelah merah juga bisa putih, terus di bagian mulut, kayak stomatitis, kayak gomen yang lama nggak sembuh-sembuh kayak gitu, Kemudian kalau sudah bertahun-tahun itu juga akan menjadi laten, jadi kumannya itu akan laten, menetap di tubuh kalau tidak diobati seperti itu. Teman-teman, jadi gejala itu sangat serem ya. Kira-kira penderita penyakit itu bisa sembuh nggak sih, Bu? Penyakit sipilis ini bisa sembuh, asal gejala dini diketahui, kemudian diberikan pengobatan atau terapi yang sesuai. Jadi kalau diketahuinya sudah parah, kita tahu tadi kan gerbang masuknya penyakit HIV melalui sipilis. Jadi kalau sipilis ini masih awal-awal, terus ketahui, terus diobati, terus berhenti perilaku yang nggak baik, insya Allah sembuh. Tetapi kalau perilakunya tetap aja, diobati, tetapi obatnya juga tidak adekuat, pasti nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik, terus jadi HIV menjadi AIDS, gitu, Iya. Untuk cara mencegahnya itu bagaimana sih, Bu? Untuk cara mencegahnya itu nomor satu, kalau untuk pencegahan untuk adik-adik ini ya, saya menyampaikan kepada adik-adik semua itu cara pencegahannya iman Islam dikuatkan, kalau adik-adik yang beragama yang beragama Islam, tetapi untuk yang beragama lain tetap berpegang teguh pada agamanya. Pasti di agama masing-masing itu punya nasihat-nasihat atau aturan-aturan yang baik, yang namanya agama itu pasti mengatur ke kebaikan. Salah satunya untuk adik-adik ini masih ingat slogan kebersihan adalah sebagian dari iman, Terus yang kedua, perilaku hidup bersih sehat ini termasuk juga adik-adik semua ini. Kalau seandainya dijaga, kalau sudah mau mulai melenceng nih, pergaulannya sudah mulai nggak benar, ini terutama saya sampaikan kepada anak yang laki-laki nih ya, untuk semua saja. Anak laki-laki ini harus hati-hati, mungkin di sekolah tidak diajarkan, tetapi ini kenyataan di puskesmas itu grafik ataupun penularannya HIV ini paling tinggi adalah dari laki-laki suka laki-laki. Karena apa? Karena tadi kan penularannya lewat cairan darah, Nah, kalau berhubungan lewat anus pasti saja sering terjadi luka di situ. Nah, luka di situ itu kalau satunya luka, satunya mengeluarkan cairan sperma, kemudian di situ jadi akan terjadi penularan. Itu yang
cepet banget menular, nggih. Jadi untuk adik-adik, satu pencegahannya itu jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak benar, nggih. Yang kedua, kalau memang sudah terjadi, nggih, dia sudah menderita penyakit sifilis itu harus pakai kondom kalau berhubungan. Ini kalau sudah berkeluarga mungkin ya pesannya, nggih. Kemudian kalau bisa ini nggih, pokoknya mulai sekarang sudah harus mulai ini di mindset pikiran kita itu satu pasangan saja, nggih. Harus setia pada pasangan, nggih, biar tidak terjadi penularan penyakit seperti ini, nggih. Kemudian hindari kontak langsung, nggih. Jadi kalau kontak langsung yang ada darah-darahnya, ya, ada luka-lukanya yang dihindari. Terus kemudian kalau ibu hamil, ya, untuk ibu hamil yang memang positif dalam pemeriksaannya itu terjadi positif tadi sifilis, harus diobati secara adekuat. Kemudian persalinannya harus secara aman di rumah sakit, karena nanti kalau tidak bisa menular ke adik bayinya, ya, seperti itu. Jadi teman-teman, penyakit seks menular dan penyakit sifilis sangat berbahaya ya teman-teman. Oke, jadi cukup dari kita ya. Terima kasih Bu Emi sudah berbincang-bincang memberikan kesempatan untuk kami. Mari menjadi generasi penerus bebas PSM.